Ya kita bedakan ya sobat ya, ini biar nggak simpang siur. Ya antara terilmu nih, tersusupi ilmu dan ditempeli ilmu. Ini tiga bagian, tiga sisi sudut pandang yang berbeda, tiga lapisan fenomena yang berbeda, serupa, hampir serupa, tapi jelas supaya lebih jelas ya, duduk secara ilmiah spiritual tanpa menolak ya pengalaman siapapun sih. Terilmuni itu ini adalah keadaan ketika pengetahuan muncul dari dalam kesadaran sendiri, bukan hasil halafalan, bukan hasil leluhur, bukan bisikan entitas. Tubuh, batin, dan roh adalah sudah selaras sehingga kebenaran mengalir langsung sebagai pengertian spontan dengan ciri ada kejernihan tanpa sumber luar. Tidak perlu pembuktian, ucapan jujur pasti tidak mengikat, tidak memaksa didengar, tapi mengandung dia tenang. Dalam istilah ontologis ya ada itu mengenali dirinya sendiri lewat wujud manusia, lewat medium tubuh manusia. Dan ilmu yang biasanya sering terjadi sebagai fenomena tersusupi ilmu. Ini muncul ketika seseorang menerima arus pengetahuan dari luar dirinya, dari ingatan kolektif atau sisa memori leluhur atau entitas halus. Mekanismenya mirip kanal tubuhnya terbuka dan arus informasi masuk. Kadang yang masuk benar, kadang bercampur distorsi, kadang ya bisa koplak, kadang bisa menyesatkan. Karena itu di luar diri, apa yang mengalir itu tanpa ada kontrol. Kalau koplak-koplak sedep enak. Tanyanya sobat ya, ucapannya bisa sangat canggih, sangat memukul, tapi auranya tidak bening, tidak jernih. Setelah berbicara terasa lelah atau kosong. Ada kesan aku disuruh bicara, bukan aku sadar bicara. Ilmunya sering berwarna emosional atau mengandung unsur kuasa. Secara teknis ya ini bukan ilmu sejati sih, tapi frekuensi, memori, energi yang menumpang ke kanal batin individu yang membuka dirinya terbuka. Dan di sisi lain ada yang ditempeli ilmu, ini sering ilmu leluhur, ini kesusupan leluhur, ini titisan leluhur, ya itu ditempeli ilmu. Bukan ilmu sejati. Ini bukan pengetahuan melainkan energi yang menempel di lapisan tubuh halus. Ya, tubuh halus bisa berasal dari sisa praktek leluhur ya, keyakinan kolektif yang menuntut terus hidup, entitas yang mencari wadah untuk memancarkan pengaruhnya. Cirinya umum biasanya di pikiran terasa berat, berisi suara lain, tidak mampu diam lama biasanya, kesadaran seperti ditarik keluar. Dalam interaksi energinya memancar keras, tidak netral, tidak lembut dan tidak adem. Ada hawa-hawa gimana gitu. Ya ini setengah koplak juga semestinya sih. Kadang merasa didorong mengatakan sesuatu tanpa kontrol. Ya namanya juga kesurupan. Ini kadang-kadang di luar sana banyak yang dikagumi, ya nggak apa-apa sih. Bahkan leluhur dipuja-puja, bakal dimandiin apa dicium jidatnya, itu sering terjadi. Ini bukan arah jahat sih, tapi dalam arti mitologis ya, tapi data energi lama yang belum terurai, belum terselesaikan. Ya, mengapa banyak yang tersurupi? Karena banyak orang membuka diri tanpa menyelaraskan dasar. Ingin cepat paham, ingin kuat, ingin pintar, ingin dikagumi, ingin ya punya daya ini, punya leluhur. Ketika motivasi masih ada, aku ingin menjadi sesuatu.
Lapisan identitas itu jadi celah bagi entitas maupun energi luar untuk menumpang. Ilmu sejati tidak bisa disusupi karena ia tidak berpusat pada aku. Udah di luar aku, udah di ada itu sendiri, dan ada itu sumber dari segala sumber. Nggak ada yang bisa menyentuh kecuali ada itu sendiri. Begitu masih ada pusat ego, pusat diri, pusat aku, pusat pintu energi, selalu terbawa untuk intervensi. Ya di sini ya banyak yang suka ke sini karena ingin punya dikdaya keturunan leluhur gitu. Dan cara membedakan di sini sobat ya gunakan 3 uji kesederhana, uji getar, ilmu sejati menenangkan, bukan menggairahkan apa memperkosa, bukan mengundang birahi, mengundang sesuatu atau menakutkan. Netral, adem, tenang, damai, sunyi. Itu di ilmu sejati. Di uji niat apakah muncul karena ingin menolong dan ingin terlihat tahu. Uji residu setelah berbicara, apakah energi makin jernih atau malah kacau. Kalau setelah menyampaikan ilmu, tubuh terasa bersih, ringan, dan bening, itu mengalir dari sumber ada itu sendiri, bukan dari tempelan apa dari susupan. Kalau setelahnya lelah, panas, atau bingung, itu berasal dari di luar diri maupun susupan, bukan dari keaslian, bukan dari ilmu sejati. Ya, untuk menuju ke terilmuni ilmu sejati itu sendiri, ya netralkan niat, jangan ingin berilmu, biarkan pengetahuan datang sendiri. Bersihkan tubuh, sadari nafas, rasakan berat tubuh di bumi. Sunyi jiwa, tidak menolak dan tidak mengundang apapun. Tajam kesadaran. Lihat setiap dorongan, berbicara dari mana asalnya, dan diam atau dari gelombang. Bila terus dilakukan, ya mungkin tubuh menjadi kosong, bening, ya baru ilmu bisa muncul. Karena ilmu enggak dari mana-mana, ilmu ya dari situ sendiri, enggak ada yang dari luar. Kalau dari luar ketempelan apa disusupi ya sobat ya. Hati-hati ya, ilmu enggak di mana-mana, enggak di sana, enggak di sini. Ya ilmu itu sendiri. Ya kalau udah duduk di ada ya terilmu ini akan muncul sendiri karena di tubuh itu sendiri udah bening, udah siap menjadi medium menyalurkan sebuah ilmu, dan ilmu itu akan muncul dengan sendiri ya sobat. Jangan mau disusupi, bahkan ditempelin itu ilmu dari luar. Tubuh bisa kacau pas ketemu entitas yang koplak, ya ikut koplak ntar. Ya sobat ya, lebih yang bening-bening aja ya sobat.